Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Minggu 20 Oktober 2024. Namun perjalanan karir Prabowo yang pernah menjadi menantu Soeharto itu penuh lika-liku. Pada 20 Maret 1998, Letjen TNI Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang pada saat itu beranggotakan 27.000 prajurit. Karir Prabowo tersebut mengikuti jejak sang mertua mantan Presiden Soeharto yang juga pernah memimpin pasukan elit Angkatan Darat tersebut dari 1 Maret 1961 hingga 2 Desember 1965. Prabowo dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat setelah mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal. Prabowo menggantikan Pangkostrat sebelumnya yaitu Letjen TNI Sugiono. Upacara serah terima jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD dilakukan di Markas Kostrat Gambir, Jakarta Pusat. Para perwira dan nama. Hari ini merupakan penantian 5 tahunan yang ke-30 pertama dengan berlangsungnya sidang umum MPR. Hal ini menunjukkan semangat kepada segenap warga Satwa ini.
kita merasa bersyukur bahwa majelis yang merupakan penerimaan rakyat dan jaya kepangkuan Republik Indonesia melalui jalan diplomasi. Tingkat yang tinggi dan siap untuk digerakkan setiap saat diperlukan. Maha melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Jakarta 20 serah terima jabatan kali ini yang tepatnya jatuh pada tanggal 6 Maret 1998 disertai harapan. Selanjutnya berkenan dengan acara serah terima. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Supri. Tunggu dulu. Ini ada acara kayaknya ya. Habis acara ya. Saya laporan ke Siapa? Kepala Staf. Siapa? Mas Putian. Ikut ke kontrak. Siap. Madu. Siap, jadi ngamankan dari atas, Pak. Ngamankan dari atas. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Paling mendasar yang akan dilakukan setelah Pak Prabowo sekarang pegang kontrak. Saya kira begini ya, saya baru hari ini terima tugas dan tanggung jawab sebagai Panglima Kostrad. Ini adalah kepercayaan yang besar dan saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa saya diberi kekuatan lahir dan batin agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya di atas jalan yang benar. Saya kira itu keinginan saya. Jadi langkah-langkah saya akan pelajari dulu kondisi Kostrad dan tugas-tugas saya. Saya kira demikian. Terberat yang Kostrad akan hadapi saat ini. Saya kira kita pelajari dulu keadaan ya. Tapi saya baru ambil alih. Saya kira itu saja dulu sementara ya. Terima kasih. Tokyo. Ke Tokyo. Sejak itu baru dia 33 tahun. Ya sudah ikut Kopassus. Kalau tidak barangkali tidak masuk. Kan dilantik kontrak. Baru tingkat itu saya sembunyi di belakang 4 sekian ya sekian. Saya keluar baru saya lihat barat dari baru berani keluar. Tapi tetap cukup lama itu tidak bergerak. Jadi sudah itu ada pesawat delegasi dari Halim lewat di atas tempat itu dan kita duduk di Markas Besar Angkatan Darat. Nanti dipanggillah semua pejabat di situ, diberhentikan. Penggantinya itu soal kalau kita seperti George Washington bilang, bikin satu kuda stabilitas. Itu teori itu memang di Amerika kuat, jadi sekarang menjadi keyakinan mereka berdua ini. Tapi kalau kita pikir-pikir, ya setelah itu nanti ada koreksi lagi, ada koreksi ya timbul negara yang tidak kuat itu. Obat ya itu anaknya sudah jadi wartawan di Jakarta untuk menyampaikan kepada saya pesannya. Nah itu pesan itu dari George Washington itu. Jadi, jangan berbuat kudeta karena akan disusul oleh kudeta yang lain
dan negara tidak akan stabil. Saya juga sifatnya beribu. Kalau bikin kudeta pasti kita mengundang kudeta yang lain buat mengoreksi kita. Ya tidak bisa. Sekali Bapak. Bagian buat Kostrad, Pak. Jadi ini ruangan masih seperti dulu. Masih, Pak. Iya, Pak. Iya, satu turun, satu lagi turun, Pak. Turun lagi, Pak. Satu lagi. Tapi urusannya mau jadi kaya. Kalau mau dididik jadi majikan, segera merapat kabinet. Tadi sudah kan? Tadi? Benar sekali sebagai di keluarga Kostrad. Beliau sebagai sesepuh Angkatan Darat dan kapasitas itu, Pak. Sesepuh ABRI, pejuang TNI. Saya kira beliau milik seluruh ABRI dan seluruh rakyat, saya kira. Tapi apa pesannya tadi soal itu tadi? Terapkan di Kostrad Program nanti kita pelajari dulu keadaan. Pak Prabowo, Ya? Pak Prabowo. Saya ingin pesan saya Pak ingin Nas agak menarik juga Pak, bercerita soal pesannya George Washington mengenai kudeta itu, apa kira-kira maksudnya Pak? Saya kira sudah jelas ya bahwa doktrin TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, doktrin kita bahwa kita tidak seperti tentara-tentara lain di negara-negara tertentu. Kita punya tradisi khusus dan kudeta-kudeta tidak ada dalam tradisi kita. Ya.